Gak ada yang susah. Ya, hanya setan-setan yang selalu membackup mereka-mereka ini teman-teman. Karena apa? Banyak juga ya kan yang mengaku Kristen padahal onenes, padahal bidat ya kan. Ngomong aja nggak jelas, disuruh buka misalnya Yakobus apa di mana itu Yakobus Pak katanya. Paham kan kalian alisnya yang kayak patung itu? Jadi banyak orang karena orang-orang seperti ini apa seolah-olah dia haus haus validasi gitu, haus supaya orang lebih banyak followersnya gitu kan. Ya lama-lama sih gua unfollow sih. Ya nggak gua blokir sih, saya masih menghargai dia sebagai kaum perempuan ya, kaum Eva ya. Jadi ya sepanjang dia tidak menggiring-giring opini seperti yang dilakukan si nenek-nenek yang penyakitan ini ya nggak haus ya betul-betul suji uju haus perhatian. That's right. Aku tuh bingung aja hari-hari ini ya. Apa ini hal Alkitab seperti Ujlim, KKB. Oh, itu dia. Si bintang Daud aja nantangin dia, di mute, diturunin, di mute, diturunin. Kemarin dia udah dibantai sama si MP, sama si Metatron. B2 menyimak di bawah, tetap layar, Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, pendeta palsu, tetap layar. Jadi gereja Bapak berapa Pak Bom Bom? Coba typing aja Pak, berapa gerejanya Pak? Di typing aja. Gak usah naik Pak, gak usah naik. Di typing aja berapa gerejanya Pak? Ada 10 ya. Jadi nanti repot juga si Yuli ya. Kesana, kesini, kesono. Waduh. Pak Bom Bom mau tahu kapan si Yuli kesana? DM aja si ini si ketua herder. si Iskariot kan pasti dia buk. Kapan lah ini surat panggilan datang? Kak Francisca. Oh nggak usah ya, si Bim Bim aja ya. Aduh, oh iya. Iya Bro Hendra. Jadi kan KKB dapat salam door dari Kia. Makanya teman-teman, kemarin kan agak-agak horor kan. Semua merasa apa namanya terlalu menyerang si Edis ya kan. Tapi kan saya bilang ke kalian, orang yang tidak duduk bareng dengan kadrun itu nggak terlalu, karena kan ya kita kan nggak bisa menggiring semua otak-otak orang itu lurus di medsos ini teman-teman. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi harus ada kesabaran walaupun kita kadang-kadang memang nggak bisa kontrol diri, tapi kita harus belajar ya untuk be nice dan apa namanya mengontrol diri, be yourself gitu loh teman-teman. Kan pasti pelan-pelan masuk kayak gini ya kan, ya walaupun si Metatron yang masuk ke si MP itu kan sama aja dengan gua. Kalau si Metatron udah di sana, mana mungkin si MP ngebahas si Edis. Politik juga dalam bermedsos ini teman-teman, tapi harus politik kita itu nggak bisa ditebak orang. Gitu loh. Ya, nggak bisa dibaca orang gitu loh. Jadi itu kan harus waktu ya, kita butuh waktu loh teman-teman ya kan, karena kita kan di medsos ya kan. Gini, di dalam satu famili aja teman-teman ya, misalnya ada anak 3, ya kan ada anak 4 atau 5, itu ini berbeda-beda karakter teman-teman. Nggak semua juga ini yang lurus-lurus, pasti ada yang menjebalkan, ada yang macam-macam gitu loh. Apa benar satu bandara Manokwari kenal karena memang lemaknya itu berlebihan? Betul herder, karena kan dia yang paling gede, yang paling banyak lemak di Manokwari. Iya, benar itu, benar. Semua orang mengenal dia. Itu tuh pedagang-pedagang, karena kan ya kadang-kadang dititip nasi kuning di sini 5 bungkus di sini ya. Jadi ya semua kenal dia ya.
kaget gue ketawa si Laskar. Aduh, gitu loh teman-teman. Jadi orang yang duduk bareng dengan kadrun, inilah yang sudah bekerja sama teman-teman dengan tanpa kita sadari teman-teman, masih banyak orang-orang Oten yang mendukung seperti si Bim Bim, ya kan? Si pendeta palsu, ya kan? Bodinya makan tempat porsi 3 orang, betul. Jadi percayalah sama ketua herder teman-teman ya. Aku tuh pasti mengevaluasi semuanya, tapi kan harus pelan-pelan lah. Ya nggak mungkin aku ya kusuruh misalnya si A, siapa tahu si A kan belum ada waktunya. Ya mana mungkin. Tapi kan kalau ketua herder ya punya harga diri lah. Nggak mungkin naik ke si MP, naik ke si wah, ya nggak mungkin lah bro. Ya kan? Ya kalian pun sebagai ketua harus dijaga lah itu posisi ya ampun. Ya kan, kalau saya masuk ke room orang ya berarti ada yang saya mau pelajari di room itu atau mungkin saya suka cara-cara room itu bernarasi. Ya, saya tonton hiburan juga buat ketua herder gitu loh. Semenokwari semua mengenal si Bombom. Bani Taiping yang jalan-jalan. Coba bayangin, kok dibahas itu nasi kuning Hamuna? Gimana itu? Bibirnya si Bombom Habirja. Janganlah sampai-sampai ke bibir. Lemaknya. Memang netizen tercinta dan ter-up to date ini memang Bombom manusia rasa Tuhan yang memponis si Judas Iskandar. Yang dibahas nasi kuning. Nasi kuning. Bayanginlah. Jadi sama si Iskariot ini pun sekarang buk bak bik bu. Kapanlah ini surat panggilan? Apa itu? Kok jadi dirubah jadi KKB? Maksudnya apa itu? What's the meaning about KKB, Hamuna? PBB nama baptisnya jadi KKB, apa maksudnya? Maksudnya kakak Bombom. Kakak Bombom. Aduh. Kok kakak Bombom? Aduh, itu dia. Itu si Iskariot kan? Dia pasti pakai akun palsu ini nonton ini. Jadi dia menggiring opini. Kenapa nggak kadrun yang dipolisikan si Reda? Iya kok jadi kakak pula. Abang Leskar, yang jujur dulu kok jadi kakak pula, bener? Iya, kakak itu. Kakak bom, KKB. Aku mau beli kolor Bombom nomor berapa? Gak ada yang setuju netizen dipanggil kakak dia bro. Bombom. Oh kakak. Udahlah, pendeta palsu aja udah lebih ringan. Benarin yang itu kata kiamat. Oh si kiamat, salam dor dari kiamat. Kiamat juga sarkasnya tajam. Panggilan kiamat. Kak, itu gini kemarin ceritanya dia KKB, makanya dibilang KKB. Dia kan duduk haus validasi sebagai pendeta. Nah, kebetulan di sampingnya ada orang Papua mantan Panglima KKB. Jadi termasuk juga si Bombom ini kata
hanya sudah dijadikan penasehat kerohanian di komunitas KKB itu gitu. Makanya banyak yang bilang dia pendeta KKB. Iya kayak gitu sebenarnya ceritanya ya betul. Warna-warni Jadi kakak. kan di Indonesia kan dia kan nggak diakui lagi. Ya dia cari KKB lah. B2 percaya takdir. Makanya dia kan habiskan kemarin itu ditelanjangi sama si MP. Jadi kalian pun jangan terlalu benci kalian. Kalau ada orang-orang yang misalnya nyerang-nyerang si Edis itu banyak juga yang pansos Hamuna ya. Jadi tolong bersabar. Pokoknya ikutinlah narasi si ketua herderi. Nama baptis KKB itu nanti ya. Kalau kiamat entah di room si WK nanti akan ku klarifikasi dulu nama baptis ini ya, nama baptis baru ya. Di dia kembaran Eda. Ih, sekembaranku. Siapa kembaranku? Si Bom. Bunga, siapa kembaranku? Ah, kau ini pun. Ini, dia kan lagi liburan sama teman-temannya di Bali, ya. Makanya si Bom jadi pusing karena si Pine nggak bisa lagi transfer ya kan? Nggak bisa lah ngasih koin ya kan? Memang si Pine memang orang ya gini loh teman-teman. Ruang lingkup pertemanan kita ya menunjukkan siapa kita juga. Ya. Kalau ruang lingkupnya seperti si Bom, ya sama. Yang di situ juga ya penipu, pembohong. Pedes kan? Tapi memang itu aslinya. Ya. Coba kalau di room-room ini, orang yang di sini tuh kemarin teman-teman, aku tuh kayak rentenir. Ya, aku langsung WhatsApp semua. Ya, hey Kak, ini kita berdonasi ke sana. Jadi kan internal kan donasi yang ke Sumatera Utara itu nggak saya repotin netizen. Aku tuh kasihan lah, aduh. Makanya aku tuh ya koin-koin, apalagi kalau kalian masih di Konoha itu saya tuh aduh ngeri kali loh. Aku tuh nggak mau ngerepotin kalian lah, apalagi yang orang-orang yang masih hidup di di Konoha gitu yang masih ekonominya masih ya tahu aku saya sangat mengerti sekali lah kehidupan di sana teman-teman. Aku tuh nggak mau ngerepotin beneran, nggak mau aku ngerepotin gitu loh. Jadi aku lebih baik aku ngerepotin teman-temanku lah ya yang di circle saya gitu. Makanya kita itu diberkati untuk menjadi berkat. Nah itu gitu loh. Tapi kok ada shalom Pak Sabto. Tapi kok ada orang yang Shalom Pak. Membenci room ini gara-gara kita jujur gitu loh. Apa itu namanya teman-teman? Ya karena mereka itu sama sampah. Silakan Pak. Merry Christmas lagi ya. Ya, Merry Christmas and Happy New Year ya Pak Sabto. Thank you sudah bergabung Pak Sabto. Silakan Pak. Selamat tahun baru, Mas. Yes. Tadi sibuk toh, dapat undangan sibuk karena beresin satu persatu dan tuntas dalam 29 hari kita ada tugas pelayanan di penjara sampai puncaknya tadi kita doa jadi selesai. Nah mantap. itu terima kasih lah buat teman-teman. Selamat tahun baru 2024. Sudah ada Tahun baru tidak juga. ada lagi orang yang mengaku apologet, bela 2026 iman. Pak. 2026. 2026 tidak ada lagi orang yang mengaku-ngaku yang paling utama dan yang paling pertama. Yes. Dan merasa pintar, merasa oke, ujung-ujungnya duit. Kita sudahi, kita berdoa, saya ikut doa, yang bagian doa, bagian eksekusi, bagian mengkritisi, itu bagian daripada
seluruh rangkaian bahwa kita harus tegur orang-orang seperti itu. Kalau enggak bisa kiamat kubro. Tuhan marah sama orang-orang kayak gitu. Betul. Jadi apa namanya, room herder ini udah top nih kayaknya, udah ditakutin ini. Untung DPR MPR belum sidang paripurna untuk menentukan ketua delegasi dari herder fans club yang ada di Pondok Gede. Jadi mewakili yang ada di Jerman. Teman-teman, ini bukan permasalahan kita benci atau kita iri, tapi ini kejahatan yang jelas terlihat. Kalau kita biarkan, kejahatan yang dibiarkan menjadi sebuah kebenaran yang akhirnya merusak sebuah tatanan yang selama ini kita anut, yaitu kasih anugerah bahwa hidup di dalam kebenaran. Mereka udah terstruktur ya Pak ya? Betul, betul. Iya. Benar. Iya, mereka memang begini. Ini kan insiden yang dilakukan sama dia ini sama oknum tersebut. Ini udah tahunan. Barulah Tuhan izinkan karunia hakim-hakim datang dari Jerman menyatakan bahwa hal yang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Harus kita kritisi. Memang 1, 2, 3 orang belum mengerti, dianggap kita adalah atau kelompok yang menghujat atau kelompok yang menghoax, tapi real sekarang banyak dukungan bahwa hal yang seperti ini nggak ada lagi di tahun 2026. Mereka bercuap-cuap hanya ngumpulin donasi, ikan paus, topi miring, terus gambar-gambar yang menurut dia bisa menghidupkan kedagingan mereka. Jadi dukung teman-teman. Dan kita nanti di 2026 ini kan nggak sekedar kita mengkritik, tapi kita akan berbuat sesuatu yang nanti dari ketua herder mendelegasikan di setiap teman-teman yang ada di negeri Konoha, mungkin ada di Pondok Gede, Jakarta, Depok, bahkan Sulawesi, Sumatera dan sekitarnya, untuk ambil bagian memberi sebuah firman yang hidup, bukan kita mengunyah firman tapi tidak menghidupkan dalam perilaku. Lewat apa? Lewat yang terkecil tapi bisa memberi yang terbesar untuk mereka. Yeah. Nah, itu yang kita mau lakukan, termasuk saya siap untuk ambil bagian di dalam sebuah pelayanan-pelayanan yang mungkin nanti dari ketua herder fans club yang ada di Jerman mengimbau atau mendetrik untuk semua kita bukan sekedar cuap-cuap tapi berbuat untuk mewakili bahwa kita adalah orang yang percaya di Matius pasal 25 di ayat 36 dan 46 bahwa semua yang kita perbuat untuk mereka yang hina sama juga kita sedang melakukan untuk Tuhan. Itu teman-teman, bravo, mantap terus, kita nggak mundur, justru tune up ya, tune up. Bahkan mulai kita terbuka menyatakan bahwa itu tidak benar dan harus tidak boleh mendiamkan sebuah kejahatan yang terstruktur sehingga kita semua akan juga kena imbasnya. Ingat di Yeskel, karena pemimpin berbuat atau seorang berbuat, seluruh orang yang ada di tempat tinggal mereka kena tulah. Nah, kita harus sudahi seperti itu. Itulah statement saya. Host, thank you, terima kasih. Di tahun 2025 kami mengikuti, dan di tahun 2026 ada visi misi yang mungkin dari ketua herder seluruh internasional untuk menyusun agenda-agenda berkemanusiaan atau manusia memanusiakan manusia. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami untuk bernarasi dan menyampaikan sebuah ide atau visi dan misi ke depan. Thank you.
Thank you, Pak Sabto. Ya, betul ya. Jadi gini teman-teman ya, menurut evaluasi saya, karena dengan banyaknya laporan yang bukti autentik ya ke kita, ya kan. Tapi kan gini loh teman-teman, nggak harus misalnya seperti Pavel 88 kemarin itu. Masa harus kita datangkan misalnya di kafe, di restoran, dia bertemu dengan si Bom untuk dia datang ke sini aja kan itu udah benar-benar bukti nyata loh. Itu kan bukan katanya lagi, ya kan? Seperti kemarin, ya kan? Saya dan kebetulan teman-teman ya, ada teman kita, saudara kita yang di luar ya, mau memberkati ke seseorang lah, ya. Dia saya meminta nomor rekening ya apologet juga lah, ya kan? Coba. Kalau saya menerima nomor rekeningnya apa itu teman-teman? Mau apa itu? Coba aku tanya dulu kalian. Kalau saya udah saya meminta nomor rekeningnya mau apa itu? Apakah itu perbuatan yang misalnya hanya apa ya? Atau PHP atau apa gitu? Apa itu namanya teman-teman? Nah, jadi dengan banyaknya saat ini yang ya iseng, nggak mungkin kan Kak Boru Juntak itu kan mau transfer. Nah ini si Polin ini yang benar, iya mau transfer. Ya, jadi dengan banyaknya ya, seperti evaluasi saya bahwa berkat-berkat yang benar-benar ya buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan salah sasaran teman-teman. Jadi sangat sedih. Salah sasaran sehingga ya teman-teman ya sehingga sangat sedih ya. Jadi ini nanti akan terus kata si Bom bukti transferannya mana? Transferan apa maksudnya? Jadi gini teman-teman ya, tentang apa yang menjadi evaluasi buat saya. Inilah teman-teman, kedepannya itu kita akan terstruktur teman-teman ya. Jadi kita itu walaupun sedikit kita akan membangun ya, mensupport visi dan misi penginjilan, terutama buat para apologet penginjil yang di lapangan teman-teman. Karena menurut evaluasi saya itu sudah salah sasaran ya. Jadi salah sasaran inilah yang membuat ya apologet ya, pendeta-pendeta yang mengaku pendeta-pendeta hebat ya, 24 jam di TikTok ya, terutama karena kan gini, si penipu-penipu ini, bos-bosnya ini kan yang di sekitarnya pun kan ini udah ikut juga ikut juga merasakan penipuan ini, ya kan? Ikut merasakan donasi-donasi ini teman-teman, ya. Dapat singa, dapat ini apa segala macam karena kan jual-jual ayat, ya kan? Pura-pura ditelepon si Ripe, si Nander naik ke sana, ya kan? Oh, mereka debat-debat seperti itu. Motif-motif seperti inilah teman-teman sudah bertahun-tahun yang mereka lakukan. Iya, circle-circle-nya itu semua sama, ikut menikmati. Karena kan misalnya dapat mereka 1 juta sehari itu nanti dikasih ke si nenek-nenek ini misalnya 100.000, oh udah bangga dia. Ya, memang ya, karena memang hidupnya hanya segitu harganya. Segitu harga hidupnya. Ya, jadi ini nanti ke depannya akan menjadi evaluasi kita juga ya. Jadi kita akan bergandengan tangan teman-teman ya. Kita tidak akan mau lagi ya membiarkan para penipu-penipu ini terus-terusan hidup nyaman ya. Berarti mafia di TikTok ya. Iya, benar. Memang kalau kita simpulkan betul mereka itu adalah mafia TikTok. Beneran itu. Itu benar. Yang menjadi mereka itu kepanasan ya kan, modus ya betul ya, yang menjadi kepanasan seperti nggak ada lagi turun koin-koin dari si Pine ya kan, terus
donatur-donatur lain pun kan sudah waras ini. Iya Kak Reda, ya ampun, kita itu sudah bertahun-tahun loh, rutin kita tiap bulan loh, Kak Reda. Bayangin sampai rutin nih ke si pendeta palsu ini, bayangin. Buka donasi, udah datang lagi nih tukang rekod ini si Bang U. Ya, coba bertahun-tahun itulah yang mereka kerjakan, ya, menipu orang-orang Kristen, ya, berdebat, semakin seru, ya kan? Iya, coba buktikan, iya, mana Allahmu, oh ini, oh iya, coba buktikan, mana sejarah, mana, seru, koin, wih, mantap, wih, ya, datang ini kan, tapi loh, iya, tuh yang nggak pernah sakit, yang nggak pernah ngasih aja sakit hati, apalagi kayak gue ini kok. Paus loh. Ya, jadi orang-orang ini teman-teman, ya, gibah terus, gibahlah kepala nenekmu, budat. Sana kau ke gajah kau anjing, sana kau, budat. Gak usah kau di sini. Aku belum makan panggang babi. Joget. Segimana lah harga seekor paus Hamuna? Aku tuh kan nggak paham koin-koin ini lah, kurang mengerti juga aku kan, ya kan? Berapa lah itu harganya? Kok harus sampai joget-joget? Tapi untung gitu loh. Untung dia tidak pernah kontrol, karena memang dia itu nggak pernah kontrol, ya, kontrol diri enggak. Karena apa? Dia sudah merasa dia udah nyaman, ya kan? Ya kan, joget diputar, datang lagi si Oten ini, dia berdiri, tapi lo, biar panas itu herder, biar panas itu, aduh. Coba panas herder katanya, herder aja permainannya sistem transfer loh, ya, 10.000 dikirim, 10.000 nyampe, nggak ada potongan. Itu permainan kita, permain logik permain langsung to the point gitu loh, nggak harus ditukar dari koin ke uang, enggak, kita langsung duit, permainannya kita gentle, ya. Iya kan, gengsi. Bukan. Jadi bukan merasa gengsi gitu loh, Dek Grateful. Bukan itu. Cuman kan ini sudah bertahun-tahun loh, Dek. Ya kita tuh bukan begini loh, bukan melarang orang untuk memberkati walaupun itu berupa koin sebenarnya. Ya kan? Apalagi kita di balik layar kita langsung transfer, ya. Nggak harus kita publish di sini. Ya. Ya, waduh, digoreng lagi nanti aku di Enggak, paling nanti kau disebut herder, Dek. Ya, lebih baik disebut herder daripada kau disebut penipu donasi, Dek. Bukan herder, Kak Reda, ontaknya Edis. Ada lagi sebutan baru. Sebutan baru ya. Oh, itu berarti nanti bagus itu. Edis. Berarti kalau ada di antara kita ini onta, berarti kencing kita berharga, Dek. Iya, betul juga. Berharga. Ya udahlah, aku duduk di sini lah, lumayan dapat 100. Buat beli garam di rumah habis. Harga sekarang kencing. Iya, kencing onta mahal loh, Dek. Jangan gitu kamu. Jangan gitu, Dek. Nggak boleh gitu. Jangan disepelein itu, kencing onta itu dapat.
onta itu pihak Muslim yang dukung Edis. Bukan. Biarlah kita disebut onta juga nggak apa-apa kan. Berarti kencing kita itu kan sangat berharga karena itu kan bisa buat obat. Ya obat kuat. Nanti bom-bom marah. Nah, itu kalau si bom-bom pendeta palsu itu nggak usah, aduh itu mah otaknya udah sengklek ya. Giliran udah didatangin sekarang dia udah mencret-mencret. memang mereka udah kelojotan teman-teman. Hari ini kan seperti si Iskariot sudah langsung wah dibahas kan gua, tapi dia kan nyebut Redda kan. Coba kalau jago si Redda itu, polisikan itu Muslim kadrun katanya. Kenapa saya yang dipolisikan? Gak usah, ngapain si Grateful harus mengikuti ininya si Bombom? Memang si Bombom apanya si Grateful? Anak rohaninya Pak Bom Bom dia ini. Gini loh. Yang nggak lulus tapi ya. Nggak lulus. Nggak lulus. Aduh, sudah ngantuk. Anak rohani. Oke, Pino. Ya, Pinomat. Thank you ya, Pinomat. Aduh, ampun. Nama akun orang ini semuanya menggairahkan. Ditunggu kau di mana. Tunggu kau betul. Mana keluar katanya. Oh, ini nama Mau baptis. lanjut kelas kali. Iya, bukan. KKB baca Alkitab dengan mata tertutup. Ya itu mah bukan baca tuh. Iya makanya. Mata tertutup udah berarti bukan baca lah. Iya, Mana coba? kalau baca mah kan mata harus terbuka dong. Jadi gitu teman-teman, kita bukan ini ya, bukan alergi buat anak-anak muda yang saat ini apa namanya berapologet di TikTok ataupun secara di lapangan seperti itu teman-teman. Kita nggak pernah alergi loh teman-teman. Ya, kalau misalnya ada yang berbeda pandangan, ya kan, seperti misalnya membahas Tritunggal, pasti setiap orang itu penjelasannya ya menjelaskan itu pasti berbeda-beda. Itu kan ya soal biasa gitu loh. Jangan seperti si Mikanol dia kan, ya, jangan sampai kayak si Mikanol. Mana coba cari kata Tritunggal di Babil di Alkitab. Coba pep. Aduh. Ya kan? Mana mungkin nggak ada kata-kata Tritunggal, itu kan istilah doang gitu loh. Jadi ini kan udah kelihatan kan teman-teman, setiap penipu-penipu ini teman-teman pasti nanti itu langsung duduk bersama, ya kan? Kayak si Mikanol juga kan curhat ke sana ya kan, ngebahas room ini kan, room herder, ya kan? Ngebahas room ini, dia naik ke sana, dia curhat ke Sinandar dia. Ya mau bagaimana Sinandar menanggapi dia, karena gue kan nggak pernah nyinggung Sinandar. Iya. Nah, betul. Nah iya. Benar. Sayangkan sih. Sependapatnya kita sama orang. Ya, mau itu Edis, mau itu siapa. Najis nyari validasinya ke Kadrun sama Wanes Bidat itu. Betul. Beneran. Nggak banget. Tapi kan kita lihat teman-teman, ya kan, saat ini sekarang siapa? Gue tanya dulu kalian teman-teman netizen, siapa sekarang penduduk tetapnya siapa? Si Bom Bom. Siapa?
si Amin Wijaya, ya kan? Onenes sama Kadrun. Itu tuh siapa itu si? Iya, yang itu si si berbagi wawasan. Ber, si oh, Si itu Nadia. enggak si Sep, si Madia. Iya, si Iskariot pun kan dulu waktu dia pertama sekali butuh validasi kan itu menaikkan si itu si Awe itu. Talang air, talang air. Jadi dari circle pertemanan mereka teman-teman, kita sudah bisa menyimpulkan seperti apa sih mereka ini gitu loh, ya. Makanya gue sih sangat menyayangkan si ibu-ibu tadi yang menggiring opini bahwa orang-orang yang di luar negeri itu kayak seperti mengancam-mengancam seperti itu sih ya. Gue sih sangat sedih gitu. Tapi saya akan bertelepon dengan nanti Babe Putih. Sepertinya sudah cukup waktunya untuk saya harus membahas si perempuan jahanam itu. Ya, sepertinya sudah cukup waktunya, sudah harus. Saya bukan mau mempermalukan, tetapi lebih untuk memberi efek jerah supaya semua dunia tahu si perempuan ini siapa. Saya akan berkoordinasi dulu dengan Babe Putih karena segimanapun saya menganggap Babe Putih sebagai orang tua ya, yang dituakan, saya harus menghargai sesama anak-anak Tuhan, teman-teman. Karena ini mulut tidak bisa dibiarkan terus-terusan, teman-teman. Ya, waktu dia saya kick dari sini, dia pun menjelek-jelekkan saya, mengadu ke seseorang. Cuman seseorang ini pun masih bimbang waktu itu. Tapi saat ini saya lihat si seseorang ini sudah masuk-masuk ke sini, udah bertyping dan sudah berkolaborasi dengan jawaban-jawaban saya, dan saya jawab, dia pun menjawab lagi di typing. Berarti si bapak ini sudah tidak bisa lagi digiring sama si perempuan jahanam ini. Ya. Oh enggak sekarang bro. Kita tunggu dulu, karena kan baru tadi dia nyanyi-nyanyi kan. Ada Pak Putih. Shalom, Pak Putih kemana aja? Ya, karena mulut-mulut seperti ini harus perlu diketahui oleh netizen. Ya, orang Kristen itu harus benar-benar is nobody perfect di antara kita semua teman-teman. Ya, tapi kita harus belajar ya kan, masa lalu kita kubur di belakang ya. Mari kita masih banyak masa-masa depan kita di depan yang harus kita raih ya. Tapi kita tidak harus berkolaborasi dengan perempuan-perempuan gila seperti ini. Soalnya lagi di oh oke. Thank you deh, nggak apa-apa. Thank you. Ya. Izin kita saya tambahkan silakan, sekejap ya. Nggak